Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Sabtu 12 Maret 2022, pekan pertama Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Yahwe Allah Israel dan bangsa Israel terlibat dalam sebuah perjanjian. Itulah yang disampaikan kepada kita melalui bacaan pertama hari ini. Isi perjanjian menurut bacaan pertama hari ini, Allah menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Allah menghendaki supaya bangsa Israel hidup menurut ketetapan-ketetapan yang diberikan kepada mereka dengan setia. Dan di sisi lain, isi perjanjian itu adalah umat Israel akan menjadi umat kesayangan Allah. Bangsa Israel diharapkan untuk memegang erat perjanjian itu dengan setia, dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, andaikan boleh kita melihat kehidupan bangsa Israel lebih jauh lagi. Maksudnya, kehidupan orang-orang Israel setelah perjanjian itu. Kita harus katakan, soal kesetiaan Israel kepada Yahwe Allah mereka itu betul. Terkadang baik, tapi terkadang juga hancur. Banyak kali Israel tidak setia kepada Yahwe Allah mereka. Sementara di sisi lain, Yahwe Allah mereka tetap setia mencintai dan mengasihi mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita ngomong soal janji, saya kira yang melakukan atau yang membuat janji tidak saja bangsa Israel dengan Yahwe Allah mereka, tapi juga kita biasa membuat janji, bahkan juga janji dengan Allah. Sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik, sejak awal kita telah melakukan atau membuat janji. Ketika kita dibaptis, entah baptis dewasa ataupun baptis ketika masih bayi, kita membuat janji. Untuk baptisan dewasa, kita sendiri sebagai orang dewasa membuat janji kepada Allah. Dan ketika kita dibaptis pada saat bayi, kita melalui orang tua kita membuat janji kepada Tuhan. Pertanyaan refleksif, apakah kita setia dengan janji kita? Kita juga berjanji ketika kita ditabiskan menjadi imam atau sebagai seorang biarawan, kita mengucapkan kaul, baik kaul sementara maupun kaul kekal. Kita juga berjanji bagi kita yang hidup berkeluarga, berjanji untuk menjadi setia sebagai suami istri di hadapan Allah, di hadapan gereja. Pertanyaan refleksif sama, apakah kita telah setia dalam janji-janji kita? Bahkan kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, mungkin kehidupan pribadi,
Kita membuat janji dengan diri kita sendiri, dengan sesama kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kerja kita. Tetapi apakah kita setia dengan janji kita? Saya kira itu tetap harus menjadi sebuah refleksi yang panjang sepanjang hidup kita. Dan kita, kalau boleh jujur, kita pasti menemukan diri kita persis dengan bangsa Israel yang mengumbar janji tetapi tidak melaksanakan janji-janji kita. Sementara Allah di sisi lain selalu setia, mencintai, mengasihi kita. Hanya terkadang kita tidak mampu menangkap kesetiaan kasih Allah kepada kita. Sementara dalam bacaan Injil kepada kita dihimbau supaya menjadi sempurna seperti Allah sendiri. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Allah mengajarkan supaya kita mencintai musuh dan mendoakan mereka. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengambil contoh bahwa perjanjian lama mengajarkan supaya mengasihi sama dan membenci musuh. Tetapi Yesus yang adalah Allah sendiri mengajarkan kepada kita bukan seperti itu. Yesus mengajarkan supaya kita seperti Tuhan Allah yang menerbitkan matahari untuk orang baik, orang benar, pun orang yang jahat dan orang yang tidak baik. Tuhan mengajarkan kita melalui Yesus Kristus supaya kita mencintai musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka. Karena kata Yesus, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa hebatnya kita? Tidak ada sama sekali. Itu persis sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang juga melakukan hal yang sama. Mencintai orang yang mencintai mereka dan membenci orang yang membenci mereka. Nilai plusnya di mana? Kehebatannya di mana? Tidak ada. Nah, kita diajak untuk menjadi manusia hebat, dalam tanda petik, manusia plus, berbuat sesuatu seperti Allah sendiri. Tuhan memberkati.